Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas soal fisika. Kali ini untuk materi gerak lurus. Soal pertama, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan persamaan X sama dengan min T kuadrat tambah 5T dikurang 100, di mana X dalam meter dan T dalam detik. Benda tersebut akan berhenti setelah A 2,5 sekon, B 5 sekon, C 6 sekon, D 7,5 sekon, E 10 sekon. Selanjutnya dari sini, dari persamaan gerak lurus tersebut, maka kecepatan diperoleh, yakni dari diferensial atau turunannya Pi sama dengan dx dt. Dari sini kita turunkan, turunan dari min T kuadrat adalah min 2T, turunan dari 5T adalah 5, turunan dari 100 adalah 0. Jadi dapat dituliskan Pi sama dengan min 2T tambah 5. Jika berhenti berarti Pi sama dengan 0, maka Pi sama dengan min 2T tambah 5 atau 0 sama dengan min 2T tambah 5. Sehingga dapat dituliskan 2T sama dengan 5 dan T adalah 2,5 detik. Jadi dibutuhkan waktu 2,5 detik agar benda tersebut berhenti, sehingga jawabannya adalah A. Baik, kita masuk soal kedua untuk gerak lurus. Gambar di samping menunjukkan gerak sebuah benda yang dalam selang waktu tertentu bergerak lurus beraturan. Lintasan dengan kecepatan tertinggi terjadi pada A OA, B AB, C BC, D CD, dan E DE. Kita perhatikan gambarnya sedemikian rupa. Dari detik ke 0 sampai 1 posisi A, detik 2B, detik ketiga C, dan detik keempat D, dan yang terakhir detik kelima adalah E. Pembahasan secara matematis kecepatan dinyatakan dengan Pi sama dengan delta S per delta T, atau turunan atau perubahan panjang lintasan terhadap perubahan waktu. Jadi dengan kata lain, kecepatan ini bisa juga sebagai slope atau kemiringan grafik. Jadi sini nampak slope untuk A, slope untuk AB, slope atau kemiringan dari B ke C, C ke D, maupun D ke E. Ini berarti kecepatan dapat dilihat dari kemiringannya. Dari grafik yang memiliki kemiringan paling besar adalah lintasan dari A ke B. Jadi lintasan ke A ke B ini paling miring atau slope-nya paling besar sehingga yang lainnya dapat diabaikan. Jadi kita nggak perlu lagi nyari slope dari 0 ke A, BC, CD maupun DE. Cukup kita bahas yang paling besar aja kemiringannya, itu dari A ke B. Sehingga Pi sama dengan delta S per delta T sama dengan delta YAB. Maksudnya nih sumbu Y dari A ke B per atau dibagi dengan delta TAB, dari TA ke TB. Jadi TB kita tulis. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu 4 kurang 2 untuk YAB per 2 kurang 1 yang ini, sehingga diperoleh 2/1 atau dengan kata lain tak bukan adalah 2 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Mobil sport bergerak dipercepat dengan percepatan tetap dari keadaan diam sampai mencapai kecepatan 108 km per jam dalam waktu 8 detik. Jarak yang ditempuh selama selang waktu tersebut adalah A 9060, B 480, C 120, D 360, dan E 564 meter. Jadi ada pilihan A, B, C, D, E. Baik, kita ketahui Pi 0-nya 0. Mengapa Pi 0 sama dengan 0? Karena benda ataupun mobil sport ini bergerak dari keadaan diam, jadi Pi 0-nya adalah 0. Di sini dari keadaan diam, jadi Pi 0 sama dengan 0. Pi T kecepatan terminalnya atau kecepatan
waktu tertentunya 108 km per jam. Di sini disebutkan 108 km per jam. Ya, ini setelah menempuh waktu, tentang waktunya 8 detik. Nah, 108 km per jam itu kalau kita ubah dalam meter per sekon, 108 km berarti 108.000 meter dibagi 1 jam itu 3.600 detik, jadi diperoleh 30 meter per sekon. Adapun selang waktunya atau waktu tempuhnya adalah 8 sekon, maka mobil mengalami percepatan A, acceleration A sama dengan PT kurang P0, kecepatan terakhir kurang kecepatan awal dibagi T. Kecepatan akhirnya kita peroleh tadi 30 kurang kecepatan awalnya 0 dibagi 8 sekon, maka diperoleh percepatannya 3,75 meter per sekon. Kemudian yang ditanya apa? Jarak yang ditempuh selama selang waktu tersebut. Jarak tempuhnya ST sama dengan P0T tambah setengah AT kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. P0T 38 tambah setengah AT kuadrat, setengah kali 3,75 ke 8 kuadrat, 240 ditambah 120, maka diperoleh 360 meter. Jadi jawabannya adalah D.